Halo Sobat Manhwa, selamat datang di konten yang jarang-jarang ini, yaitu melanjutkan cerita kultivasi lewat HP part yang ke-19. Di part sebelumnya, Zowen dan kawan-kawan menemukan sebuah pohon misterius yang aneh. Dia juga mendapat kabar bahwa beberapa mahasiswa yang menyentuh pohon tersebut ditemukan meninggal. Dan di part kali ini, Zowen berhasil menemukan cara untuk menyelamatkan teman-temannya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Terakhir kali, Zowen mendapat kabar dari Lee Suwan bahwa Xiaolu ditemukan meninggal di kamarnya. Lee Suwan dengan panik menemui Zowen. Dia agak terkejut Zowen bersama Jing An. Setaunya, Zowen dan Jing An itu nggak akrab. Katamu beberapa orang yang pergi ke kota kematian kemarin ditemukan meninggal. Kau nggak bercanda kan? Tanya Zowen dengan serius. Lee Suwan mendengar kabar kalau mereka diduga meninggal karena gagal jantung. Dari daftar yang sudah ia periksa, kelima orang yang menjadi korban adalah mereka yang menyentuh pohon kematiannya. Itu artinya Lee Suwan juga termasuk. Dan kematian ini diakibatkan oleh kekuatan misterius dari pohon kematian tersebut. Lalu Lee Suwan menginfokan bahwa pihak kampus sudah mulai melakukan investigasi di kota kematian. Namun mereka tidak menemukan jejak apapun dari pohon kematian yang mereka temukan kemarin. Pohon kematian yang mereka temukan kemarin menghilang. Di dalam sana hanya ada kabut misterius. Saat ini tempat itu ditetapkan sebagai tempat terlarang dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali mereka yang sudah mendapat izin masuk. Karena hal ini sudah sangat gawat, maka mahasiswa biasa seperti mereka berdua tidak akan bisa melihat kondisi Xiaolu dan yang lainnya. Aku bisa membawa kalian ke sana, ucap Jing An. Oh iya, kan ada dia, Sasuga keluargaan, teriak Lee Suwan. Tapi ada syaratnya, Zowen harus memenuhi permintaan Jing An. Untuk permintaan itu akan Jing An katakan setelah dirinya memikirkannya. Zowen pun mengingatkan Lee Suwan untuk segera menghubunginya kalau tiba-tiba merasa ada yang aneh. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah sampai di klinik kesehatan kampus. Jing An langsung menelpon Aseng untuk meminta akses buat melihat para korban yang sudah meninggal. Di sisi Zowen, dirinya berniat login ke dalam game untuk mencari informasi mengenai pohon kematian lewat HP saktinya. Setibanya di dungeon kota kematian, Zowen menemukan pohon kematian tersebut berubah warna menjadi merah. Sudah kuduga, warnanya jadi berbeda saat terakhir kali kuperiksa, batin Zowen. Selain batangnya berwarna merah, pohon ini ditumbuhi sama kuncup bunga yang juga berwarna merah. Tunggu, ada 5 kuncup bunga. Jumlahnya sama dengan jumlah korban yang meninggal. Apa ini sebuah kebetulan? Batin Zowen. Lalu Zowen menyadari sesuatu. Dungeon game tercipta berdasarkan kenyataan. Namun mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, kenapa pohon kematian versi gaming bisa memberikan efek pada kenyataan? Lalu Zowen baru teringat kalau pohon kematian versi nyata tiba-tiba menghilang dengan aneh. Jadi Zowen mengambil kesimpulan bahwa pohon kematian tersebut terupload secara tidak sengaja ke HP sakti Zowen. Konsepnya mirip seperti bis pendamping milik Zowen. Mak klutik. Jing An menyentil pala Zowen. Jangan main game terus, ayo masuk. Aku sudah mendapat akses, ajak Jing An. Kemudian panel berpindah ke ruang kesehatan di mana para korban meninggal berada. Jenderal Qin memarahi Dr. Yanzhen karena Dr. Yanzhen berniat membawa para korban ini untuk dibedah dan diteliti lebih jauh lagi. Dr. Yanzhen menenangkan Jenderal Qin.
Karena tidak ada petunjuk sama sekali, makanya Dr. Jansen ingin membawa mereka semua untuk diotopsi. Fungsi psikologi mereka berlima juga sudah berhenti. Sudah bisa dipastikan kalau mereka berlima ini sudah meninggal. Jenderal Qin menegaskan kalau situasi ini belum jelas. Meskipun secara medis mereka ini meninggal, tapi itu belum tentu benar. Apapun bisa terjadi. Selain itu, salah satu korban merupakan putri dari keluarga Wang. Tidak mungkin mereka membiarkan anaknya dibawa oleh Dr. Jansen. Kalau gitu, Dr. Jansen akan membawa 4 orang yang lain. Hal ini malah membuat Jenderal Qin semakin marah. Dia tidak akan membiarkan para mahasiswa ini jadi bahan eksperimennya Dr. Jansen. Dr. Jansen mengatakan kalau yang dia lakukan ini demi umat manusia. Dirinya ingin mendapatkan sumber kekuatan misterius ini. Kau tidak bisa menghalangiku, Jenderal. Semua ini demi umat manusia, tegas Dr. Jansen. Berani sekali kau mengancamku, bentak Jenderal Qin. Dan krek, terdengar bunyi suara pintu yang terbuka. Keluar! Siapapun dilarang masuk ke tempat ini, bentak Jenderal Qin. Tenang dulu Paman Qin, aku membawa seseorang yang bisa membantu investigasimu, terang Jing An. Zhou Wen menjelaskan kalau semua ini disebabkan oleh pohon kematian. Jenderal Qin sudah tahu akan hal itu. Li Xuan sudah memberitahukan hal itu padanya. Tapi pihak militer tidak menemukan pohon tersebut di kota kematian. Zhou Wen menegaskan kalau pohon itu beneran ada. Dirinya dan teman-teman lain melihat keberadaan pohon tersebut. Dan mahasiswa yang meninggal ini merupakan mahasiswa yang sudah menyentuh pohon tersebut. Oh, ujar Dr. Jansen. Zhou Wen menerangkan kalau menurut sejarah, tujuan dari kota kematian adalah untuk menipu surga. Jadi bisa disimpulkan bahwa kematian ini mungkin saja palsu. Xiaolu dan yang lainnya mungkin hanya terkena efek dari kekuatan pohon kematiannya. Ketika efek dari pohon kematian itu menghilang, ada kemungkinan bahwa mereka bisa kembali hidup. Kau berbicara sangat pede hanya karena kemungkinan. Benar-benar bocah naif, ujar Dr. Jansen. Tapi hal itu tidak mustahil kan? Balas Zhou Wen. 1 malam. Aku cuma akan memberimu waktu untuk membuktikannya dalam 1 malam, tegas Dr. Jansen. Jenderal Qin menegaskan kalau dirinya tidak akan membiarkan Dr. Yan membawa para korban apapun yang terjadi. Tapi Dr. Yan meminta dengan paksa untuk mempertimbangkan rencananya. Energi kehidupan kelima mahasiswa ini dirampas oleh kekuatan yang misterius. Menunggu efek kekuatan pohon itu berakhir adalah hal yang sia-sia. Bahkan dirinya yang merupakan seorang dokter handal pun belum tentu bisa menyelamatkan mereka berlima. Dr. Yan mengatakan ke Jenderal Qin untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai masalah ini. Jangan sampai menyesal karena sudah menolak rencana darinya. Dasar bangsat kau, umpat Jenderal Qin. Dia berkata kalau energi kehidupan mereka dirampas, ujar Zhou Wen yang terlihat keheranan. Jing An menerangkan bahwa dokter forensik Jansen merupakan rank epik anggota departemen militer. Kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Teknik kultivasi dan life provident miliknya berhubungan erat dengan yang namanya kehidupan dan kematian. Dirinya juga bisa membedakan kondisi kehidupan seseorang yang berada di dalam domain miliknya. Jadi, apa yang mau kau lakukan selanjutnya? Mau diam seperti ini terus sambil menunggu efek kekuatan misteriusnya habis? Tanya Jing An. Aku mau ke toilet dulu, cari inspirasi, ujar Zhou Wen yang membuat Jing An keheranan. Di luar ruangan, Zhou Wen mengeluarkan HP saktinya dan berniat memulai investigasi sebelum Jenderal Qin menyetujui rencana Dr. Yan. Zhou Wen pun sudah login ke dalam game dungeon kota kematian di mana pohon kematian berada. Kuncup bunga yang berada di dahan pohon mulai bermekaran.
Zhou pun memfokuskan energi esensinya ke tangan kanannya. Jika dikaitkan dengan perkataan Dr. Yan, kondisi kuncup bunga ini menggambarkan kondisi kehidupan Xiaolu dan yang lainnya. Jika sampai mekar sempurna, mungkin saja Xiaolu dan yang lainnya tidak akan bisa diselamatkan. Dan sering Zhou melepaskan Star Sword Key Slash ke pohon kematian itu dan berharap kalau Xiaolu dan yang lainnya bisa diselamatkan. Dan ding, tebasan Zhou berhasil mengenai pohon kematian, namun tidak memberikan damage sama sekali ke pohon kematian ini. Tapi di dunia nyata, Xiaolu mulai membuka matanya. "Paman Qin, Wang Lu membuka matanya," ucap Jing An. Jenderal Qin langsung menyuruh Dr. Yan untuk segera memeriksa keadaan Xiaolu. Dr. Yan kebingungan. Meskipun Xiaolu membuka kedua matanya, namun tubuh dan energi kehidupan Xiaolu masih berada dalam kondisi mati. Dr. Yan benar-benar tidak mengerti dengan kondisi ini. Jenderal Qin merasa kalau apa yang dikatakan Zhou ada benarnya. Untuk memastikan teori Zhou, mereka harus menunggu dengan sabar sampai efek dari kekuatan misterius ini habis. Zhou yang mendengar obrolan mereka dari luar merasa cukup lega. Tapi dia harus bisa menghancurkan kuncup bunga itu sebelum terlambat. Star Sword Key Slash dilesatkan berkali-kali, namun tidak bisa menggores kuncup bunga ini sama sekali. Zhou merasa sangat kesal. Soalnya skill andalannya Star Sword Key Slash Full Power tidak berhasil menebasnya. Dia pun memanggil semua premannya dan berencana menyerang kuncup bunga itu dengan serangan gabungan. Wow! Teriak Diting dari atas dahan pohon. "Woi Diting, ngapain lu di situ?" teriak Zhou. "Mak Puff." Diting mencabut kuncup bunga itu tanpa dosa. "Nani?" batin Zhou. Diting mencabut kuncup bunga ini dengan riang gembira. "Bagaimana keadaan Xiaolu?" bentak Zhou sambil membuka pintu dengan keras. Ternyata Xiaolu sudah terbangun dari kondisi kematiannya. "Ada apa ini? Kok aku ada di sini?" ujar Xiaolu sambil mengumpulkan nyawanya. Setelah Xiaolu bangun, tim medis mulai memeriksa Xiaolu untuk memastikan kondisinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi Xiaolu baik-baik saja. Dengan itu, keempat mahasiswa lain nanti juga akan mulai terbangun dari kondisi kematian jika efek kekuatan misterius itu sudah habis. Ternyata Zhou benar, dan sayang sekali dirimu gagal membawa bahan eksperimen, ucap Jenderal Qin pada Dr. Yan. Zhou pun izin pamit. Dirinya tidak bisa memberitahu kebenarannya pada Jenderal Qin, soalnya akan sangat berbahaya bagi Zhou. Dan yang paling penting sekarang adalah mencabut keempat kuncup bunga yang tersisa supaya keempat mahasiswa lain bisa bangun. Dari jauh, Dr. Yansen cuma bisa terdiam sambil menatap tajam ke arah Zhou. Singkat cerita, Jing An menelpon Zhou mengabari kalau kata Paman Qin keempat mahasiswa lain sudah terbangun. "Oh iya, ngomong-ngomong kamu," dan tut 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 tut. Ujar Jing An dengan kesal. Di dungeon kota kematian versi gaming, Diting terlihat kegirangan karena mendapat banyak kuncup bunga. Zhou sendiri bingung mau diapain kuncup bunga sebanyak ini. Nama item ini adalah bunga orang mati yang belum mekar. Zhou benar-benar bingung fungsi bunga ini itu apaan. Diting yang ngiler meminta izin Zhou untuk memakannya. Karena nggak ada gunanya, jadi nggak apa-apalah kalau dikasih ke Diting. Saat Diting memakan kuncup bunga itu, tiba-tiba muncul kuncup bunga yang lain. Kuncup yang baru tumbuh ini berwarna emas. Zhou langsung menyadari kalau warna emas ini adalah warnanya Li Xuan.
Zhou sudah menghubungi Li Xuan, tapi tidak ada jawaban darinya. Ternyata Li Xuan udah turu tidak sadarkan diri sama seperti Xiaolu. Sialan, sudah kuduga pasti sesuatu terjadi padanya, batin Zhou. Diting, ambil itu, teriak Zhou. Mak Wung. Diting dengan cepat langsung mencaplok kuncup bunga berwarna emas tersebut. Tiba-tiba Li Xuan langsung terbangun. Karena melihat notifikasi miss call dari Zhou, Li Xuan langsung menelpon dan menjelaskan kalau dirinya tiba-tiba turu di lantai. Zhou pun senang Li Xuan tidak kenapa-napa. Tiba-tiba di dalam dungeon kota kematian muncul kuncup bunga lain yang membuat Diting kegirangan. Berapa banyak sih mahasiswa tolol yang menyentuh pohon itu? Ujar Zhou dengan kesal. Beberapa hari kemudian, panel berpindah ke kota terlarang. Li Xuan berhasil mengalahkan Bronze Auspicious Beast yang ke-10. Dan dengan ini, dirinya berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan sama Bu dosen Wang Fei. Kau terlihat kurang sehat, makanya jangan begadang ngegame mulu, ujar Li Xuan. Beberapa hari ini, Zhou terus mengamati pohon misterius bersama Diting untuk memastikan kalau kuncup bunga kematian sudah berhenti tumbuh. Dasar mahasiswa-mahasiswa tolol, gara-gara mereka aku jadi begadang 3 hari 3 malam gak tidur, umpat Zhou dalam hati. Kemudian panel berpindah ke kantor Bu dosen Wang Fei. Dari data miliknya, Zhou sudah berhasil menyelesaikan tugas darinya. Itu artinya sekaranglah saat yang tepat. Lalu Zhou dipanggil ke ruangannya. Zhou tanya, belajar di bawah mentor baru? Bu dosen Wang Fei mengiyakannya. Zhou merupakan mahasiswa yang paling bertalenta di kelasnya. Zhou akan jauh lebih berkembang jika belajar darinya daripada Bu dosen Wang Fei. Nama mentor baru Zhou adalah Wang Mingyuan. Dia hanya berada di peringkat tengah penilaian dosen. Jika dibandingkan dengan kemampuan bertarungnya, dia ini jauh lebih hebat di bidang akademis dan teori di kampus. Bu dosen Wang Fei yakin kalau bersama dengan Pak dosen Wang Mingyuan, Zhou akan mendapatkan beberapa keuntungan. Baiklah, terima kasih atas ilmunya selama ini Bu Wang Fei, ucap Zhou. Tiba-tiba ada mahasiswa lain yang masuk. Ternyata itu adalah Bang Haifeng dan si kacamata teman Weige, namanya Jiang Yan. Mereka berdua merupakan mahasiswanya Pak dosen Mingyuan. Sekarang mereka berdua adalah senior Zhou di bawah mentor yang sama. Kemudian panel berpindah ke Dragon Gate Grotesque Gua Naga. Mereka menemui Xia yang sedang berada di sana. Xia berkata kalau saat ini mentor mereka sedang turun ke dalam sumur naga untuk melakukan investigasi. Kalian berdua lama bet. Kalau aku nggak bertugas, aku pasti sudah menyeretnya ke sini dengan cepat, ujar Xia. Si Gigi Hiu ini namanya Zhong Xia. Dia juga salah satu seniormu, terang Bang Haifeng. Karena junior mereka sudah sampai di sini, tugas Xia pun selesai. Sekarang saatnya Zhou menarik rantai besi ini. Bang Haifeng dan yang lainnya dulu juga disuruh menarik rantai ini saat pertama kali bergabung. Jadi Zhou harus melakukannya juga. Zhou bertanya, kegunaan rantai ini itu untuk apa? Bang Haifeng menjelaskan kalau rantai ini kegunaannya untuk memancing naga. Cahaya misterius dan auman naga keluar dari dalam sumur ini. Terus rantai ini juga diciptakan oleh mentor mereka. Naga? Naga beneran kayak yang ada di legenda? Tanya Zhou. Belum bisa dipastikan, Dek. Hal itu perlu diinvestigasi lebih jauh lagi, terang Xia. Menurut dirinya, mungkin itu bukan naga, tapi makhluk dimensional yang lain. Saat Zhou menarik rantai ini, bagian yang membeku membuat tangan Zhou kesakitan. Hati-hati, Dek.
rantai bagian bawah membeku karena udara di bawah sana sangat ekstrim. Oh iya, kau juga tidak boleh menggunakan skill apapun saat menariknya. Itulah aturannya. Kalau nggak bisa, turu aja dek, ujar Zia. Menariknya tanpa menggunakan skill apapun? Baiklah, ucap Zhou-wen. Zhou-wen pun sekuat tenaga menarik rantai ini meskipun tangannya terluka karena tidak boleh menggunakan skill apapun. Maksiut! Zhou-wen langsung menarik beberapa lusin rantai sekaligus. Si Zhou-wen itu hebat juga bisa menarik rantai ini berkali-kali. Tapi kenapa dia hanya menggunakan tangan kosong? Ujar Jiang Yan. Bang Haifeng tidak tahu kenapa Zhou-wen melakukannya. Mungkin sekalian melatih lengan ototnya. Singkat cerita, saat Zhou-wen masih menarik rantai itu, terlihat seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam sumur. Mentor, akhirnya sampai juga, ujar mereka bertiga. Beliau inilah mentor baru Zhou-wen yang bernama Wang Mingyuan. Tak lama kemudian, mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Sup hangat dan air panas ini sangat bagus untuk tubuh supaya tidak terkena frostbite dan hipotermia. Pak Mingyuan mendengar dari Haifeng kalau Zhou-wen bisa menarik rantai ini belasan kali. Zhou-wen nggak tahu tepatnya karena memang tidak ia hitung. Lalu Pak Mingyuan bertanya, kenapa Zhou-wen tidak kepikiran sebuah cara untuk menarik rantai itu. Dulu Bang Haifeng menggunakan full power dan amplitudo dibantu dengan skill inertia sehingga bisa menarik rantai itu dengan cepat sebelum tangannya membeku. Sedangkan Jiang Yan melakukan observasi terlebih dahulu untuk melemahkan efek beku pada rantai. Dengan itu, dia bisa menarik rantai tanpa harus khawatir tangannya membeku. Sedangkan Zia, aku juga pakai skill. Kalau ada cara yang lebih mudah, kenapa harus pakai yang sulit? Wow, dasar senior bangsat, umpat Zhou-wen dalam hati. Aku ingin menarik rantai itu dengan cara biasa dulu. Ini bisa menjadi latihan yang bagus buat tubuhku. Aku akan menggunakan skillku jika latihan ini sudah cukup, terang Zhou-wen sambil ngopi. Pak Mingyuan berkata kalau ini dijadikan latihan tubuh juga boleh. Tapi Zhou-wen bukanlah satu-satunya orang yang bisa menarik rantai ini dengan tangan kosong. Orang tersebut adalah senior mereka yang sudah lulus. Karena aturan tetaplah aturan, Zhou-wen harus menarik rantai ini sampai habis. Singkat cerita, Zhou-wen pun berhasil menarik rantai ini ke permukaan. Dan gak disangka kalau ujung dari rantai ini adalah sebuah jangkar yang cukup besar. Zhou-wen sangat familiar dengan jangkar ini. Soalnya sangat mirip dengan simbol jangkar yang ada di ruangan rahasianya keluargaan. Mentor, apa-apaan dengan jangkar ini? Tanya Zhou-wen. Jangkar ini adalah kail pancing untuk memancing naga. Umpannya ya telur bis pendamping ini. Dikatakan kalau naga itu adalah makhluk yang rakus, terutama pada energi kehidupan. Pak Mingyuan mempercayakan rantai ini sama Zhou-wen. Jika Zhou-wen sudah memasukkan rantai ini kembali ke dalam sumur, maka Zhou-wen boleh beristirahat. Zhou-wen pun merasa penasaran dengan makhluk naga ini. Nggak pakai lama, Zhou-wen langsung login ke dalam Dungeon Dragon Gate Grotesque Gua Naga untuk melihatnya. Tak lama kemudian, Zhou-wen sudah sampai di sumur naganya. Dia penasaran sedalam apa sumur ini. Terus dia juga ingat kalau di bawah sana sangat dingin. Jadi Zhou-wen mengaktifkan Left Provident Egg Perfection of Pragna, ditambah dengan skill Lotus Buddha Body. Dengan ini, Zhou-wen bisa turun ke sana dengan aman. Ternyata sumur ini sangat dalam, persis seperti apa yang Zhou-wen duga. Saat ini, Zhou-wen sudah sampai ke bagian bawah sumur yang terlihat membeku. Meskipun sudah menggunakan Left Provident dan skill Lotus Buddha Body, tubuh Zhou-wen masih bisa membeku. Jika di dunia nyata, Zhou-wen bisa pergi menggunakan jaket atau api untuk menghangatkan badan. Tapi di dalam game tidak ada item seperti itu. Jadi Zhou-wen mengganti Left Provident Egg Perfection of Pragna
ke Left Providence Ancient Emperor Sutra. Sesuai dengan dugaannya, Ancient Emperor Sutra mampu menahan hawa dingin yang ada di tempat itu. Zhou Wen pun terbang lebih dalam lagi dengan kecepatan tinggi. Zhou Wen pun sampai ke tempat yang benar-benar sudah membeku total. Maksud, Ancient Emperor Sutra tidak cukup kuat untuk menahan hawa dingin yang ada di bagian ini. Sial, jadi Ancient Emperor Sutra cuma bisa bertahan sampai di sini, ujar Zhou Wen. Karena sudah sejauh ini, Zhou Wen tidak mau kembali dengan tangan kosong. Preman terbang langsung menembakkan skill Demon Black Needle ke dalam sana. Maksud, Zhou Wen langsung mengaktifkan skill pasif pendengaran Diting. Dan ting, Demon Black Needle menyentuh sesuatu. Sosok naga yang ada di dalam sana mulai terbangun. Lalu tak jauh dari tempat si naga, ada sebuah bola lonjong berwarna hitam yang masih misterius. Ya Tuhan, batin Zhou Wen. Si naga pun membuka matanya dan Zhou Wen yang berada cukup jauh terkena gelombang auman si naga. Mak pletaf, Zhou Wen pun langsung game over. Gila, aumannya aja bisa membunuhku yang ada di luar. Naga ini benar-benar OP, benar-benar naga dalam legenda, batin Zhou Wen. Lalu Zhou Wen menyadari kalau kedua benda ini memiliki kemiripan. Tapi kondisi kekuatan Zhou Wen saat ini belum cukup untuk bisa mendapatkannya. Zhou Wen pun kembali dan akan memikirkan masalah ini nanti setelah menyelesaikan tugas dari Pak Ming Yuan. Saat enak-enak berjalan, tiba-tiba sekeliling Zhou Wen menjadi gelap. Ini adalah salah satu kemampuan Left Providence milik Dr. Yan. Di dalam domainnya ini, tidak ada seorang pun yang bisa merasakan eksistensi mereka berdua. Akhirnya Dr. Yan punya kesempatan untuk bertemu dengan Zhou Wen berdua tanpa adanya pengganggu. Dr. Yansen, apa yang mau dia lakukan? Batin Zhou Wen. Zhou Wen menjelaskan kalau para mahasiswa sudah aman. Jadi apa yang membuat Dr. Yan menemuinya? Dr. Yan cuma mau menanyakan beberapa hal kepada Zhou Wen. Dia juga berkata kalau Zhou Wen gak perlu sampai gugup seperti itu. Di sisi Zhou Wen, dia harus waspada sama Dr. Yan. Soalnya kekuatan Dr. Yan ini tidak bisa dianggap remeh dan cukup berbahaya. Dan benar saja, Dr. Yan langsung mengeluarkan salah satu skillnya. Dengan skillnya itu, Zhou Wen dibuat tidak bisa bergerak. Dr. Yan tidak mau berbasa-basi sama Zhou Wen, jadi dirinya akan langsung to the point. Kedatanganku kemari untuk pohon misterius itu, tegas Dr. Yan ke Zhou Wen. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Tapi tenang aja, kita akan lanjut lagi kalau 5 chapter terbaru sudah rilis. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.